tell me who touches something, who could say that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Elvia Nur Indasari, perawat dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya saya izin bertanya dulu pada Ibu, nama Ibu itu siapa ya? Nama saya Nirmala. Ibu suster bisa panggil saya dengan Ibu Nirmala. Baik, Ibu Nirmala. Sebelumnya saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan atau penkes tentang penyakit hipertensi ya Ibu, dengan tujuan agar Ibu itu menambah wawasan, informasi, dan referensi tentang penyakit hipertensi. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, alhamdulillah. Apakah Ibu bersedia? Untuk pendidikan kesehatannya, apakah Ibu nyaman di sini atau mau di mana? Di sini saja. Baik, alhamdulillah di sini. Baik ya Bu, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan PowerPoint untuk pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi ya Ibu. Ibu bisa lihat di sini. Baik Bu, saya akan mulai. Jadi, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu penyakit hipertensi? Belum. Belum tahu ya Bu? Belum. Baik, saya akan jelaskan ya Bu. Jadi, penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik kurang dari 140 mmHg dan atau tekanan darah distolik kurang dari 90 mmHg. Biasanya sering disebut the silent killer karena sering tanpa keluhan. Ya. Terus dari faktor resiko hipertensi itu ada resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan resiko yang dapat dimodifikasi. Untuk resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu ada umur, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Jadi yang resiko yang dapat dimodifikasi itu bisa terjadi karena keturunan. Jadi apabila bapaknya Ibu atau ibunya Ibu itu punya penyakit hipertensi, maka kemungkinan besar Ibu juga mempunyai penyakit hipertensi, seperti itu. Dan ada resiko yang dapat dimodifikasi, seperti pola hidup. Ada kegemukan atau obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, dan psikososial dan stres. Terus bagaimana caranya pola makan di penderita penyakit hipertensi itu? Dengan cara mengatur pola makan Ibu, yaitu gula. Batasi konsumsi gula itu kurang 50 gram atau setara 4 sendok makan per hari. Terus garam. Garam batasi kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak. Dan batasi makanan olahan dengan yang cepat saji. Terus ada protein dan lemak. Itu Ibu harus batasi daging berlemak dan minyak goreng kurang 5 sendok makan per hari. Terus makanan ikan sedikit 3 kali per minggu. Untuk buah-buahan dan sayuran 5 porsi atau 400-500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Dan 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Jadi untuk tips mengontrol hipertensi itu sendiri, saya jelaskan ya Ibu ya. Yang pertama, ketahui tekanan darah Ibu atau tekanan darah normal. Normalnya itu 120/80 mmHg. Yang kedua, kontrol tekanan darah Ibu secara teratur. Yang ketiga, tekanan darah tinggi sering terjadi tanpa gejala. Jadi Ibu juga harus berhati-hati dan sering memeriksakan tekanan darah Ibu di puskesmas terdekat. Yang keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Yang keenam, obat penting untuk menjaga tekanan darah Ibu. Yang ketujuh, minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Yang kedelapan, ketahui efek samping obat yang Ibu konsumsi. Dan yang kesembilan, berhati-hati menggunakan obat
bebas. Untuk komplikasi hipertensi itu sendiri ada penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, dan kerusakan mata, dan penyakit pembuluh darah tepi, ada gangguan saraf, dan gangguan cerebral atau otak. Untuk pencegahan hipertensi ada patuh Ibu. Jadi PATUH, patuh. P itu pemeriksaan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang T. Tetap diet dengan gizi seimbang. Yang U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Baik Ibu, sekian pendidikan kesehatan dari saya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya berikan pendidikan kesehatan? Saya lebih mengetahui lebih jauh ya tentang hipertensi, dan saya juga jadi paham mengenai tentang penyakit hipertensi dan juga konsumsi makanan yang harus saya konsumsi. Alhamdulillah, apabila Ibu sudah paham, apakah Ibu bisa menyimpulkan pendidikan kesehatan yang telah saya berikan tadi? Yaitu hipertensi itu adalah tekanan darah melebihi dari 120/80 Ya. dan juga harus menghindari makanan dengan berlebihan seperti gula, garam, dan juga protein dan juga sayur-sayuran. Ya, bagus. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Terus untuk pencegahannya kita harus menggunakan dengan patuh yaitu P Tadi ini. P yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Ya. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. Ya. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Ya. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ya. Alhamdulillah sekali Ibu ternyata sudah paham betul dan bisa menyampaikan Ibu dengan benar. Hebat sekali Ibu. Baik, karena ini sudah 15 menit, saya pamit dulu ya Bu. Sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu supaya Ibu cepat sembuh dan keluarga Ibu juga sehat selalu. Mohon diamini ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ziyati bil ba'sya isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yugadiru sakoma. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit dulu ya Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sus. Terima kasih juga. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us?